Maka jawabannya adalah Allah berikan satu surah penuh. Ya, apa yang harus kita lakukan di sisa detik-detik usia kita. Allah jawab di surah Al-Asr. Satu surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Waktu yang mana? Karena kita ini punya 3 waktu. Ada masa lalu yang tidak akan pernah kembali lagi. Ada masa depan yang belum tentu kita nikmati. Ada masa kini yang sedang kita nikmati. Allah bersumpah dengan satu waktu, itu awal masa. Demi waktu ini, bukan yang lalu, bukan yang akan datang, enggak, tapi yang sekarang ini. Ya, wal asr. Demi waktu sekarang ini. Karena mohon maaf, ini banyak yang gagal. Banyak yang gagal, 1 jam setelahnya itu habis gak untuk kamu. Maka Allah mengatakan itu keduanya, innal insana lafi khusr. Ini gambaran kebanyakan mayoritas manusia kata Allah. Sungguh kebanyakan manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam rugi. Rugi hartanya, rugi usianya, rugi apa saja. Kenapa? Karena tadi gagal dalam memilih waktu. Maka tidak ada kata terlambat. Setidaknya di detik-detik akhir ini kita niatkan dan kita optimis mendapatkan gelar husnul khatimah. Maka apa yang kita lakukan untuk mengisi detik-detik akhir ini? Allah jawab, kalau nggak mau rugi, kalau mau sukses, jangan kebanyakan orang itu yang merugi karena waktunya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka jawabannya adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini, Bapak Ibu, ada 4 program. 4 program utama mengisi sisa usia kita. Baik, yang pertama adalah illal ladzina amanu. Yaitu apa? Meyakini kebenaran. Meyakini kebenaran, yakin yang kita pegang sampai hari ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pegang kuat ya, dengan rentetan syariat-syariatnya. Itu pasti benar, itu pasti maslahat, itu pasti membahagiakan, itu pasti menyenangkan, mendatangkan keberkahan dan kedamaian pasti kalau kita sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berani membangkang, berani membelot, maka terima resiko, tercabut keberkahannya, tercabut kebahagiaannya, tercabut kedamaiannya. Maka di sini camkan pertama adalah illal ladzina amanu, meyakini kebenaran walaupun tidak logis, walaupun tidak sesuai dengan nalar kita, walaupun tidak sesuai perasaan kita, walaupun tidak sama dengan keinginan kita. Benar ayatnya, sahih hadisnya, pegang kuat-kuat. Kadang-kadang ada beberapa syariat yang kelihatannya tidak masuk akal. Contoh sederhana saja, wudu, ya, yang Bapak Ibu lakukan sebelum sholat. Ya, mohon maaf ya, ada BAB, ada BAK, ada BAS. Tahu nggak Bapak Ibu? Buang angin supaya-supaya. Coba kalau BAS, yang keluar dan yang bawah kan, yang dimasuk yang mana kira-kira? Muka yang depan kan, yang muka kira-kira. Dan dia bisa logika. Dalam tinggi juga ada namanya masuk buffet, pengusaha puas sepatu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi safar, dia pakai kaos kaki, nggak usah dicopot. Ya, kakinya itu usah aja. Yang saya yang atas ke bawah, yang atas. Yang bawah yang bawah. Nggak masuk akal. Nah di sini. Jadi ketika benar ayatnya, sahih hadisnya, dengan buat walaupun tadi tidak masuk akal. Dia akan pernah menguji keduanya. Sama kayak dia. Kenapa sih yang buang angin kan yang belakang, tapi yang dimaksud itu yang depan? Nggak nyambung dia. Dia panggil. Jadi saya diinjak kakinya awal. Kenapa saya injak kaki teriak mulu? Nyambung nggak? Injak kaki teriak kaki dong. Tapi yang dia mana? Oh, itu syariat. Jadi satu perjanjian. Maka di sini yang diminta adalah keyakinan akan kebenaran ini, walaupun tidak masuk akal. Apalagi jumlah sholat masuk akal nggak? Nggak masuk akal. 2, 4, 4, 3, 4. Tapi kita taat. Tundukkan. Ada nggak sih yang nawar? Ustaz, sebenarnya boleh nggak 4 masa itu? Nggak bisa. Ustaz, boleh nggak misalnya 4 apa? Jadi 2 bedanya. Nggak bisa jawab. Nggak bisa apa? Jadi rusak kan? Ada rusak bedanya. Itu nggak bisa. Dan syariat yang lain itu semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Baik terkait waktunya maupun takaran-takaran. Sudah jelas. Maka yang pertama tadi yakin kebenaran hati. Yang kedua apa? Wa 'amilus shalihat, mengamalkan apa yang telah kita yakini.
Dan pengamalan kita ini, mohon maaf, yang dilihat bukan dari besar kecilnya. Ya, ketika sedekah itu bukan nominalnya yang dilihat, tapi apanya? Durasinya. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha fa ini Allah suka. Amalan saleh yang Allah suka. Dan di sana ada kata ahab yang paling Allah suka. Itu apa? Amalan yang didawamkan walaupun kecil. Tahajud, ya makanya beberapa rakaat, tapi dia malam. Ya, jangan sampai tahajudnya 11 tapi belum setahun tahajud lagi. Dan nggak boleh seperti dawamnya. Sedekah pun sama, bukan nominalnya, tapi setiap menit, kemudian setiap pagi, setiap subuh. Itu kan momen terbaik di bersedekah. Karena saat itu dua malaikat mendoakan kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang kedua doakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Terserah dia mana yang kita pilih. Apakah doa yang pertama yaitu apa? Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang berinfak pada pagi hari ini balasan yang berlimpah. Atau yang kedua, ya Allah, malaikat yang kedua, berikanlah bagi yang menahan tidak berinfak. Itu apa? Kerusakan. Nauzubillah. Apakah kembali kepada apa itu dua tadi? Wa'amilus shalihat, mengamalkan apa yang kita yakini dari kebenaran ini.